warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Puspianti. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Teknik Lobby dan Negosiasi di Universitas Siber Asia. Ibu Rusana selaku dosen pengampu. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 1. Pentingnya komunikasi persuasif dalam negosiasi. Komunikasi persuasif merupakan elemen penting dari proses negosiasi. Alasan utamanya adalah meningkatkan peluang mencapai kesepakatan. Menurut para ahli, menurut Roger Fisher dan William Orley dalam buku mereka Getting to Yes, mereka menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, empati, dan fokus pada kepentingan bersama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut Kurt Cohen dalam bukunya Negotiating for Success, dia menekankan pentingnya membangun hubungan. Menurut Kester Karas dalam bukunya The Art of Negotiation, dia menekankan pentingnya persiapan yang matang, memahami BAT-nya, atau bisa disebut Best Alternative to Earn Negotiation Agreement, dan menggunakan berbagai teknik negosiasi untuk mencapai tujuan. Soal nomor 2, hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Mendengarkan adalah proses aktif yang melibatkan lebih dari sekedar mendengar. Ini tentang memahami pesan, baik verbal maupun non-verbal, dari pembicara. Dalam negosiasi, mendengarkan secara aktif sangat penting. Yang pertama, untuk membangun kepercayaan. Kedua, memahami perspektif. Ketiga, mengidentifikasi peluang. Keempat, membangun kepercayaan. Kelima, menunjukkan empati. Yang keenam, menawarkan insentif. Strategi negosiasi dan upaya meyakinkan pihak lain, dan keterampilan negosiasi. Strategi negosiasi antara lain tentukan tujuan yang untuk mencapai negosiasi memiliki tujuan yang jelas. Pertama itu untuk membuat keputusan yang tepat selama proses negosiasi. Yang kedua, melakukan riset. Tiga, membangun hubungan yang baik. Keempat, komunikasi yang jelas dan efektif. Kelima, siap berkompromi. Keenam, gunakan teknik negosiasi. Ketujuh, tetap tenang dan percaya diri. Upaya meyakinkan pihak lain antara lain berikan bukti dan data. Kedua, gunakan bahasa yang persuasif. Ketiga, tunjukkan antusiasme dan kepercayaan. Keempat, atasi keberatan dengan baik. Kelima, bangun kredibilitas. Keterampilan negosiasi yaitu memiliki komunikasi yang efektif, keterampilan mendengarkan, menghindari kesalahpahaman. Soal nomor 3, bentuk-bentuk lobby komunikasi adalah proses mempengaruhi pengambilan keputusan oleh individu atau kelompok yang berkuasa. Berikut ada 3 contoh umum. Yang pertama, lobby tradisional, yaitu dilakukan secara langsung dengan bertemu dengan pejabat. Contohnya, seorang pengusaha bertemu dengan anggota parlemen untuk membahas undang-undang yang berdampak pada bisnisnya. Yang kedua, lobby akar rumput, melibatkan masyarakat luas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya itu, sebuah organisasi lingkungan mengadakan kampanye petisi untuk mendorong pemerintah melindungi hutan. Yang ketiga, lobby politik action community, dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk berorganisir dan menyumbangkan dana untuk mendukung dan menentang kandidat politik atau kebijakan tertentu. Contohnya, sebuah page yang mewakili industri farmasi menyumbangkan dana untuk kampanye kandidat yang mendukung undang-undang dan menguntungkan industri farmasi. Soal nomor 4, strategi negosiasi dan upaya menyampaikan pihak lain. Strategi negosiasi yang pertama itu kita harus persiapan memahami tujuan,
zona kesepakatan potensial. Kedua, membangun hubungan. Ketiga, komunikasi yang efektif. Keempat, menawarkan konsensi. Kelima, bersikap tegas. Meyakinkan, menyampaikan pihak lain, yaitu menyampaikan argumentasi yang kuat, mengatasi keberatan. Empati, keterampilan membangun hubungan, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan bernegosiasi, keterampilan beradaptasi, keterampilan memiliki kesabaran dan ketegasan. Soal nomor 5, pemahaman negosiasi dan unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua pihak atau lebih berusaha menyampaikan kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi dapat dibagi berbagai konteks seperti bisnis, politik, hubungan pribadi, dan banyak lagi. Unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi: yang pertama, pendahuluan, contohnya mengucapkan salam dan perkenalan diri. Kedua, menyampaikan pesan, contohnya menjelaskan posisi dan kepentingan Anda dengan jelas. Ketiga, argumen dan persuasi, yaitu menggunakan bahasa dan proses yang meyakinkan. Keempat, penawaran dan tawar-menawar, yaitu mengajukan penawaran awal yang realistis. Teori perbedaan budaya dan negosiasi adalah contohnya teori-teori tentang perbedaan budaya dan negosiasi. Soal nomor 6, teori Harvard mengekspresikan budaya berdasarkan 5 dimensi. Kedua, teori Tropenich, yaitu mengidentifikasikan 7 dimensi budaya. Ketiga, teori Gardner melihat budaya sebagai 8 bentuk kecerdasan. Contohnya itu penerapan teori budaya dalam negosiasi dengan orang Jepang. Misalnya, memahami bahwa orang Jepang menghargai kesopanan dan membangun hubungan jangka panjang. Pentingnya untuk bersabar, menghindari konfrontasi langsung, dan menunjukkan rasa hormat kepada senioritas. Kedua, negosiasi dengan orang Amerika. Memahami bahwa orang Amerika menghargai keefektifan komunikasi langsung dengan pengambilan keputusan yang cepat. Ketiga, negosiasi dengan orang Arab, yaitu memahami bahwa orang Arab menghargai hubungan pribadi, keramahan, dan negosiasi yang fleksibel. Soal nomor 7, pemahaman perbedaan budaya dengan negosiasi dan upaya untuk menciptakan komunikasi efektif. Perbedaan budaya dan menjadi tantangan dalam negosiasi bisnis. Kesalahpahaman dan miskomunikasi dengan mudah terjadi jika para pihak tidak memahami norma, nilai, dan kebijakan budaya masing-masing. Hal ini dapat mengakibatkan negosiasi buntu, kekecewaan, dan bahwa kerusakan hubungan. Berikut adalah beberapa upaya untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dalam negosiasi lintas budaya. Antara lain, pelajari budaya pihak lain, yaitu sebelum memulai negosiasi, penting untuk memahami pembelajaran budaya pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, situs web dengan budaya tersebut, atau dengan berbicara dengan orang-orang yang berasal dari budaya tersebut. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas, yaitu seperti hindari menggunakan teknik atau bahasa yang ambigu. Berbicara dengan perlahan dan jelas, pastikan bahwa kita itu menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami orang lain. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh nonverbal, yaitu bahasa tubuh dan nonverbal dapat menyampaikan bahwa informasi tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan seseorang. Perhatikan kontak mata, ekspresi wajah, dan postur tangan pihak lain. Yang keempat, bersikap sabar dan hormat, yaitu negosiasi lintas budaya, membuat kesabaran dan rasa hormat. Berikan waktu kepada pihak lain untuk memahami apa yang Anda katakan dan untuk memproses informasi. Hindari membuat asumsi dan menilai pihak lain. Gunakan perantara jika Anda
merasa sulit berkomunikasi secara efektif dengan pihak lain, Anda dapat menggunakan perantara, yaitu contohnya perantara orang yang netral dan budaya kedua pihak. Kemudian dengan menggunakan tips-tips di atas tadi, kita dapat meningkatkan peluang bahwa untuk mencapai kesempatan saling menguntungkan dalam negosiasi lintas budaya adalah contohnya kita sebuah proses seperti di Amerika ingin bermisi dengan perusahaan Cina. Perusahaan Amerika tersebut mempelajari budaya Cina untuk memahami bahwa penting untuk membangun hubungan sebuah memulai negosiasi. Yang terakhir, sebuah pengusaha Indonesia untuk bernegosiasi dengan mitra bisnis dari Jepang. Pengusaha Indonesia tersebut mempelajari etiket bahasa Jepang dan memahami bahwa penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada senioritas. Mereka juga mempersiapkan diri dengan baik dan datang untuk bertemu tepat waktu. Sekian penjelasan soal video yang saya berikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.